Selamat datang saudaraku, jiwa terpilih yang sedang berjalan dalam perjalanan spiritual ini. Jika Anda mendengar panggilan ini, itu berarti Anda sedang berada pada jalan yang penuh dengan pencerahan dan transformasi. Di sini, kita akan membahas sesuatu yang sangat dalam dan penuh makna. Sesuatu yang mungkin telah lama Anda cari tanpa sadar. Kekuatan dalam keheningan dan bagaimana menemukan suara jiwa yang sejati. Dalam dunia yang penuh dengan kebisingan ini, seringkali kita terjebak dalam rutinitas sehari-hari. Tidak menyadari bahwa dalam keheninganlah kita bisa menemukan kedamaian dan kebijaksanaan yang sejati. Keheningan bukanlah kekosongan, melainkan ruang suci di mana kita bisa mendengar suara terdalam dari dalam diri kita. Suara jiwa yang selalu mengingatkan kita untuk kembali ke pusat sejati kita. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda yang telah mendukung channel ini. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan ini, dan jika Anda belum melakukannya, jangan lupa untuk subscribe, beri like, dan tulis komentar di bawah. Kami sangat menghargai setiap dukungan yang Anda berikan. Jangan lupa untuk menonton video ini hingga akhir, karena hanya dengan begitu Anda bisa benar-benar merasakan dan memahami kedalaman pesan yang kami bagikan. Mari kita bersama-sama menjelajahi kekuatan dalam keheningan ini. Semoga perjalanan ini membantu Anda lebih dekat dengan jiwa sejati Anda dan membawa kedamaian yang Anda cari. Ayo kita mulai, dan semoga Anda merasa lebih terhubung dengan diri Anda yang paling dalam. Setiap manusia pada titik tertentu dalam hidupnya merasakan sesuatu yang tak terjelaskan, sebuah rindu yang mendalam, namun tak tahu untuk apa. Perasaan ini mungkin muncul saat kita duduk sendiri di tengah malam, memandang bintang-bintang, atau saat kita merasa kosong meskipun segala sesuatu di sekitar kita tampak sempurna. Itu adalah panggilan jiwa, sebuah seruan halus dari dalam diri yang mengingatkan kita untuk kembali pulang. Rindu ini bukan sekadar emosi, ia adalah getaran energi, pesan yang datang dari kedalaman kesadaran. Jiwa kita dalam perjalanan hidup yang penuh dengan rutinitas, ambisi dan ekspektasi seringkali terbungkus oleh lapisan-lapisan pengalaman duniawi. Namun jiwa tak pernah berhenti memanggil. Ia selalu ingin kita mengingat asal-usul kita yang sejati, yakni cahaya murni yang tak terpisahkan dari sumber ilahi. Panggilan ini seringkali dimulai dengan sebuah rasa tidak puas, meskipun hidup kita mungkin terlihat baik-baik saja. Kita mungkin bertanya-tanya, apakah ini semua yang ada dalam hidup? Mengapa saya merasa ada yang kurang? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah pintu pertama menuju perjalanan spiritual. Mereka bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa jiwa kita sedang mengetuk pintu kesadaran, mengajak kita masuk lebih dalam ke dalam diri kita sendiri. Ketika kita mulai mendengarkan panggilan ini, kita menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari hal-hal eksternal, tetapi dari menemukan kedamaian di dalam diri. Namun untuk menjawab panggilan ini, kita perlu keberanian. Keberanian untuk melepaskan apa yang tidak sejati, keberanian untuk menghadapi bayangan diri, dan keberanian untuk berjalan ke arah yang mungkin tampak asing atau bahkan menakutkan. Pulang ke dalam diri bukan berarti meninggalkan dunia luar. Sebaliknya, ini adalah perjalanan kembali ke pusat keberadaan kita, tempat di mana cinta, kedamaian, dan kebijaksanaan sejati tinggal. Di sanalah kita menemukan bahwa segala sesuatu yang kita cari di luar sebenarnya sudah ada di dalam. Kita tidak pernah benar-benar terpisah dari diri kita yang sejati. Kita hanya perlu mengingat. Dunia kita saat ini penuh dengan kebisingan. Bukan hanya suara-suara dari luar, seperti hiruk-pikuk kota atau notifikasi ponsel yang tak henti-henti, tetapi juga kebisingan dari dalam. Pikiran yang berlarian, kekhawatiran yang tak ada habisnya, dan cerita-cerita yang terus kita ulangi di kepala kita. Kebisingan ini, meskipun tampak biasa, sebenarnya adalah penghalang besar yang menyembunyikan cahaya sejati kita. Kebisingan duniawi memiliki cara yang halus namun kuat untuk menarik perhatian kita. Ia membuat kita percaya bahwa kita perlu terus bergerak, terus mengejar sesuatu, terus menjadi lebih dari yang kita rasakan saat ini.
Dalam proses itu, kita sering kehilangan kontak dengan siapa diri kita sebenarnya. Jiwa kita yang tenang dan damai tenggelam dalam lautan gangguan yang diciptakan oleh dunia luar. Namun kebisingan ini bukan sesuatu yang harus kita lawan. Melampaui kebisingan duniawi tidak berarti kita harus melarikan diri ke gunung atau hidup dalam kesendirian. Sebaliknya, ini tentang menciptakan ruang keheningan di dalam diri kita, bahkan di tengah keramaian. Langkah pertama adalah kesadaran. Sadari bahwa kebisingan ada, tetapi itu bukan diri kita. Pikiran kita bisa saja berisik, tetapi jiwa kita tetap tenang. Dengan menyadari ini, kita mulai melihat bahwa kita memiliki pilihan untuk tidak terjebak dalam kebisingan itu. Langkah berikutnya adalah melepaskan ilusi. Dunia sering membuat kita percaya bahwa nilai kita ditentukan oleh apa yang kita miliki, apa yang kita capai, atau apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Namun semua itu hanyalah ilusi yang menutupi cahaya sejati kita. Ketika kita mulai melihat melampaui ilusi ini, kita menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari luar, tetapi dari koneksi yang mendalam dengan diri kita sendiri. Praktik seperti meditasi, pernapasan sadar, atau sekadar duduk dalam diam dapat membantu kita kembali ke pusat kita. Dalam keheningan itu kita mulai mendengar suara jiwa kita, lembut tetapi penuh kebijaksanaan. Suara ini tidak akan memaksa atau menuntut, tetapi ia selalu hadir, menuntun kita ke arah yang benar. Melampaui kebisingan duniawi adalah perjalanan menuju pembebasan. Ini adalah proses melepaskan apa yang tidak penting dan kembali ke apa yang benar-benar bermakna. Dalam keheningan, kita menemukan bahwa kita bukanlah kebisingan di sekitar kita, tetapi cahaya yang bersinar di tengahnya. Kedua bab ini menggambarkan perjalanan awal dalam menemukan suara jiwa yang sejati. Setiap langkah adalah undangan untuk lebih dekat dengan diri kita yang sebenarnya dan dengan sumber ilahi yang selalu ada bersama kita. Keheningan bagi sebagian orang mungkin terdengar menakutkan. Ia bisa membuat kita merasa tidak nyaman, apalagi di dunia yang selalu terhubung dan bising seperti sekarang ini. Namun, keheningan sejati adalah gerbang menuju sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita. Ia adalah gerbang menuju ketuhanan. Di dalam keheningan, kita dapat merasakan kedekatan dengan Sang Maha Pencipta. Keheningan ini bukan sekadar ketiadaan suara. Lebih dari itu, ia adalah ruang yang memberi kita kesempatan untuk membuka diri sepenuhnya kepada Yang Maha Kuasa. Dalam keheningan, suara-suara duniawi yang mengganggu itu teredam, dan yang tersisa hanyalah kedamaian yang memancar dari dalam diri kita, yang sesungguhnya adalah pantulan dari kehadirannya. Keheningan mengajarkan kita untuk mendengarkan dengan hati, bukan hanya dengan telinga. Ini adalah bentuk komunikasi yang lebih dalam, yang melampaui kata-kata dan pemikiran. Ketika kita berhenti sejenak dari kegaduhan dunia dan menciptakan ruang untuk keheningan, kita membuka diri untuk mendengarkan bisikan Tuhan yang lembut namun penuh makna. Kehadirannya ada di dalam setiap tarikan napas kita, dalam setiap detak jantung kita, dan dalam setiap sel yang ada dalam tubuh kita. Keheningan mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak jauh. Dia ada dalam setiap momen, dalam setiap kesunyian, menunggu kita untuk menyadarinya. Keheningan adalah ruang yang memberikan kesempatan bagi kita untuk terhubung kembali dengan hati yang murni, yang tidak dipenuhi oleh keinginan duniawi atau keraguan. Dalam keheningan ini, kita dapat merasakan kasih sayang yang tak terhingga dari Tuhan, sebuah cinta yang tidak memerlukan pembenaran atau alasan. Ini adalah cinta yang murni, yang ada tanpa syarat, yang mengalir tanpa henti, menembus segala batasan. Saat kita terhubung dengan keheningan, kita juga terhubung dengan kebenaran yang lebih tinggi, kebenaran yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata atau pemikiran manusia, tetapi hanya bisa dialami melalui kesadaran yang lebih dalam. Keheningan adalah ruang di mana kita dapat merasakan kehadiran Tuhan yang tak terbatas, meresapi setiap getarannya, dan menyatu dengan energi ilahi yang mengalir di dalam dan di sekitar kita. Keheningan membawa kita ke dalam kedalaman jiwa kita, tempat di mana kita dapat merasakan kedamaian yang abadi. Dalam kedamaian ini, kita menemukan bahwa
kita bukanlah individu yang terpisah, tetapi bagian dari sesuatu yang lebih besar, yang melampaui pemahaman kita. Keheningan membuka jalan bagi kita untuk merasakan kesatuan dengan segala sesuatu yang ada, dengan alam semesta, dengan sesama, dan dengan Tuhan. Keheningan adalah kunci untuk memahami bahwa kita semua adalah cerminan dari yang ilahi. Ketika kita berhenti dan duduk dalam keheningan, kita menyadari bahwa kita bukan hanya tubuh yang terpisah, tetapi jiwa yang tak terhingga, yang terhubung dengan segala yang ada. Dalam keheningan, kita mendengarkan suara Tuhan yang berbicara dalam bahasa cinta dan kebijaksanaan yang tidak terhingga. Pernahkah Anda merasa ada sesuatu yang lebih dalam diri Anda? Suatu suara yang tidak bisa Anda dengar dengan telinga, tetapi bisa Anda rasakan di dalam hati. Suara itu adalah suara jiwa Anda. Ia berbicara dalam kesunyian, mengungkapkan kebenaran yang lebih besar tentang siapa Anda sebenarnya, dan mengarahkan Anda untuk hidup dengan penuh makna. Jiwa kita memiliki suara yang sangat unik, suara yang berbeda dari suara pikiran kita. Pikiran seringkali sibuk dengan kekhawatiran, penilaian, dan ekspektasi, sementara suara jiwa berbicara dalam kedamaian dan ketenangan. Jiwa tidak terburu-buru atau terpengaruh oleh dunia luar. Ia berbicara dalam bahasa perasaan, melalui intuisi, bisikan lembut, dan kebijaksanaan yang datang dari dalam. Namun suara jiwa seringkali tertutupi oleh kebisingan pikiran kita. Kita seringkali terjebak dalam suara-suara luar yang mengganggu, baik itu suara media sosial, suara orang lain, atau bahkan suara dalam pikiran kita sendiri yang terus berputar. Inilah mengapa kesunyian menjadi sangat penting. Dalam kesunyian, kita memberikan ruang bagi jiwa untuk berbicara, untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya kita butuhkan dan inginkan. Kesunyian adalah ruang di mana kita dapat mendengar suara jiwa kita dengan jelas. Ini bukan hanya tentang fisik yang diam, tetapi tentang menciptakan kedamaian batin yang memungkinkan kita untuk mendengarkan dengan hati. Ketika kita duduk dalam kesunyian, kita membuka diri untuk menerima pesan-pesan dari dalam. Kita mulai mendengar apa yang jiwa kita inginkan, tidak lagi terpengaruh oleh harapan atau keinginan duniawi, tetapi oleh apa yang benar-benar sesuai dengan esensi kita yang terdalam. Suara jiwa berbicara tentang cinta. Ia mengajarkan kita untuk mencintai diri kita sendiri dengan tulus, tanpa syarat, dan tanpa penilaian. Ia mengingatkan kita bahwa kita layak mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian, dan bahwa kita tidak perlu mengejar sesuatu yang di luar diri kita untuk merasa utuh. Jiwa kita mengajarkan kita untuk mencintai dunia ini dengan kasih yang tidak terbatas, melihat setiap makhluk sebagai refleksi dari Tuhan yang ada di dalam kita semua. Suara jiwa juga mengajarkan kita tentang kejujuran. Ia tidak bisa dibohongi atau disembunyikan di balik topeng. Jiwa kita berbicara dengan kebenaran yang murni, mengajak kita untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai yang sejati, yang datang dari hati kita yang terdalam. Kejujuran jiwa bukanlah tentang perkataan atau tindakan, tetapi tentang keberanian untuk hidup sesuai dengan siapa kita sebenarnya, tanpa takut untuk menunjukkan diri kita yang sesungguhnya. Selain itu, suara jiwa membawa kebijaksanaan yang mendalam. Ia mengingatkan kita bahwa kita tidak terpisah dari semesta, bahwa segala hal yang terjadi dalam hidup kita adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Setiap pengalaman, baik yang menyenangkan atau menyakitkan, memiliki tujuan untuk membawa kita lebih dekat kepada diri sejati kita. Suara jiwa memberi kita pemahaman bahwa kehidupan ini bukanlah tentang pencapaian atau keberhasilan duniawi, tetapi tentang kesadaran dan koneksi yang lebih dalam dengan Tuhan dan dengan diri kita sendiri. Untuk mendengarkan suara jiwa kita, kita harus belajar untuk menenangkan pikiran dan hati kita. Ini bukan berarti mengabaikan dunia atau melarikan diri dari tantangan hidup, tetapi belajar untuk tidak terjebak dalam kebisingan dan gangguan. Dalam kesunyian, kita dapat menemukan kedamaian yang mengarah pada pencerahan. Ketika kita mendengarkan suara jiwa kita, kita mulai melihat dunia dengan mata yang lebih jernih dan hati yang lebih lapang. Kita menjadi lebih sadar akan tujuan kita, dan kita mulai hidup dengan lebih penuh, lebih otentik, dan lebih penuh kasih. Dalam setiap momen kesunyian, kita membuka diri untuk mendengar suara jiwa yang sejati.
Itu adalah suara yang membawa kita pulang ke dalam diri kita, mengingatkan kita siapa kita sebenarnya, dan menuntun kita untuk hidup dengan penuh kebijaksanaan, cinta, dan kedamaian. Ada bagian dari diri kita yang seringkali kita abaikan, bukan karena kita tidak peduli, tetapi karena kita takut. Itu adalah bagian dari diri kita yang tersembunyi dalam bayangan, tertutup oleh pengalaman, rasa sakit, dan ketakutan masa lalu. Ini adalah diri kita yang terlupakan, yang telah tertinggal dalam perjalanan panjang hidup kita. Kita sering merasa tidak siap untuk menghadapi bagian-bagian tersebut, dan kita memilih untuk menutup mata atau mengabaikannya. Namun untuk benar-benar menjadi utuh, kita harus memiliki keberanian untuk menghadapi diri kita yang terlupakan itu. Jiwa kita tidak hanya terdiri dari cahaya dan kebijaksanaan, ada juga bayangan-bayangan yang terbentuk dari luka, penyesalan, dan ketakutan yang belum sembuh. Ketika kita menutup mata terhadap bagian-bagian ini, kita menahan energi yang seharusnya bebas mengalir, menghambat proses penyembuhan dan pertumbuhan kita. Bayangan diri kita bukanlah musuh, tetapi bagian dari diri kita yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Seperti halnya sebuah bayangan yang muncul karena cahaya yang menghalangi, bayangan dalam diri kita hanya ada karena ada bagian dari kita yang belum diterima, belum dipahami, dan belum disembuhkan. Menghadapi diri yang terlupakan berarti memberi ruang untuk bayangan-bayangan itu muncul ke permukaan. Ini bukan proses yang mudah atau menyenangkan. Terkadang, kita harus berhadapan dengan rasa sakit yang dalam, dengan penyesalan yang lama terkubur, atau dengan ketakutan yang menghambat kita untuk melangkah maju. Namun hanya dengan melihat dan merasakan bagian-bagian ini, kita bisa menyembuhkan dan melepaskannya. Ini adalah perjalanan pembersihan energi lama yang kita bawa dari masa lalu, entah itu dari pengalaman trauma, hubungan yang belum tuntas, atau bahkan pola pikir yang terbentuk sejak kecil. Pembersihan ini bukan berarti menghapus masa lalu, tetapi memaknai dan melepaskan beban yang telah menahan kita. Dengan keberanian untuk menerima dan menyembuhkan bayangan ini, kita mulai membuka diri untuk menerima keberadaan kita yang utuh. Bagian-bagian dari diri kita yang kita anggap lemah atau cacat adalah bagian yang justru mengajarkan kita untuk tumbuh dalam kebijaksanaan. Diri kita yang utuh adalah campuran dari cahaya dan bayangan, dari kekuatan dan kelemahan. Ketika kita menerima keduanya, kita tidak hanya menjadi lebih kuat, tetapi juga lebih bijaksana, lebih pemaaf, dan lebih penuh kasih. Kita mulai melihat bahwa setiap bagian dari diri kita, baik yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai, adalah bagian yang perlu dihargai dan diterima. Menghadapi diri yang terlupakan adalah proses transformasi. Ini adalah langkah menuju kebebasan sejati, di mana kita tidak lagi terikat oleh masa lalu kita atau oleh pandangan negatif tentang diri kita. Kita mulai menyadari bahwa kita bukanlah apa yang kita alami atau apa yang kita pikirkan tentang diri kita, tetapi kita adalah makhluk yang lebih besar, lebih mulia, dan lebih indah daripada yang kita bayangkan. Dalam proses ini kita belajar untuk mencintai diri kita sendiri dengan cara yang lebih mendalam, lebih murni, dan lebih tulus. Keheningan bukanlah tempat kosong. Ia adalah ruang yang penuh dengan potensi. Dalam keheningan, kita dapat merasakan kesatuan dengan seluruh semesta, merasakan bahwa kita bukanlah entitas yang terpisah, tetapi bagian dari jaringan kehidupan yang lebih besar, yang saling terhubung. Keheningan mengajarkan kita bahwa kita tidak terpisah dari Tuhan atau dari alam semesta. Kita adalah manifestasi dari energi yang sama, dari cahaya yang sama, yang mengalir melalui segala sesuatu. Dalam keheningan, kita dapat merasakan kesadaran ilahi yang mengalir dalam setiap aspek kehidupan. Keheningan membawa kita untuk lebih sadar akan setiap momen, setiap napas, dan setiap gerakan. Ketika kita duduk dalam hening, kita bukan hanya mengistirahatkan tubuh dan pikiran, tetapi juga membuka diri untuk merasakan kehadiran yang lebih besar. Kita menyadari bahwa Tuhan atau apapun yang kita sebut sebagai sumber ilahi tidak berada di luar kita. Tuhan berada dalam setiap detik kehidupan kita,
dalam setiap perasaan yang kita alami dan dalam setiap tindakan yang kita ambil. Kesadaran ilahi adalah kesadaran yang melampaui pemikiran dan konsep. Ia bukan tentang memahami Tuhan melalui intelektual atau melalui ajaran, tetapi tentang merasakan Tuhan melalui pengalaman langsung. Dalam keheningan kita bisa merasakan kehadirannya yang tidak terpisahkan dari kita. Kita mulai menyadari bahwa kita bukan hanya tubuh atau pikiran, tetapi jiwa yang lebih dalam yang terhubung dengan kesadaran universal. Keheningan membuka mata kita untuk melihat bahwa semua yang ada di sekitar kita adalah manifestasi dari cinta ilahi. Alam semesta dengan segala kebesaran dan keajaibannya adalah ekspresi dari energi yang sama yang ada dalam diri kita. Ketika kita mencapai kesadaran ilahi, kita tidak hanya melihat Tuhan di tempat-tempat yang kita anggap suci, tetapi kita mulai melihatnya dalam setiap bentuk kehidupan, dalam setiap makhluk, dan dalam setiap momen yang kita alami. Keheningan membantu kita untuk menembus batas-batas yang diciptakan oleh pikiran kita dan menyadari bahwa segala sesuatu adalah manifestasi dari satu kesadaran yang lebih besar, dari satu sumber yang tak terbatas. Kesadaran ilahi bukanlah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh orang-orang tertentu atau hanya di tempat-tempat tertentu. Setiap orang dalam setiap momen hidupnya memiliki akses ke kesadaran ini. Kita hanya perlu berhenti sejenak, mengalihkan perhatian kita dari kebisingan dunia, dan menciptakan ruang untuk merasakannya. Keheningan adalah pintu yang membuka jalan bagi kita untuk menyadari bahwa kita adalah bagian dari semesta yang lebih besar, dan bahwa cinta yang mengalir melalui kita adalah bagian dari cinta yang mengalir melalui segala sesuatu. Dalam keheningan kita menyadari bahwa kita bukanlah individu yang terpisah, tetapi kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, yang lebih abadi dan lebih suci. Semua yang kita alami, baik suka maupun duka, adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar, yang mengarah pada pemahaman bahwa kita adalah satu dengan Tuhan dan dengan alam semesta. Keheningan membawa kita pada kedalaman kesadaran yang membuka pintu menuju pemahaman yang lebih besar tentang diri kita dan tentang dunia tempat kita berada. Hati kita adalah pusat jiwa, tempat di mana cinta tak bersyarat dan kebijaksanaan sejati berasal. Namun seringkali kita lebih mendengarkan suara pikiran yang bising dan penuh keraguan daripada mendengarkan suara hati yang lembut. Pikiran kita terikat pada masa lalu dan masa depan, sementara hati kita berbicara dalam keheningan yang ada di saat ini. Untuk benar-benar mendengarkan hati kita perlu belajar untuk diam. Diam dalam pikiran, diam dalam perasaan, dan diam dalam dunia luar. Hati yang berbicara dalam diam bukanlah suara yang terdengar keras atau penuh drama. Sebaliknya, itu adalah suara lembut yang berbisik, yang penuh kasih dan pengertian. Hati tidak berbicara dengan kata-kata, tetapi dengan perasaan yang dalam, dengan intuisi, dan dengan kedamaian yang hanya bisa kita rasakan dalam keheningan. Hati kita adalah tempat di mana kita bisa merasakan kebenaran tertinggi tentang diri kita, tentang orang lain, dan tentang semesta. Dalam diam, hati mengungkapkan bahwa kita adalah makhluk yang penuh dengan potensi cinta dan cahaya. Cinta yang datang dari hati kita adalah cinta yang tidak terbatas. Ini adalah cinta yang tidak memerlukan alasan, tidak terikat oleh syarat, dan tidak mengharapkan balasan. Cinta hati adalah cinta yang memberi tanpa mengharapkan apapun kembali, yang menerima tanpa menghakimi, yang memahami tanpa berusaha mengubah. Ketika kita belajar untuk mengakses hati kita mulai merasakan bahwa cinta yang ada dalam diri kita adalah kekuatan yang lebih besar daripada rasa takut atau kebingungan yang seringkali mendominasi pikiran kita. Kebijaksanaan yang berasal dari hati adalah kebijaksanaan yang lebih dalam dari pengetahuan intelektual. Ia datang dari pemahaman yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, tetapi hanya dapat dialami dengan perasaan. Kebijaksanaan ini tidak terburu-buru atau terikat pada konsep-konsep duniawi, tetapi bersifat timeless, melampaui waktu dan ruang. Dalam keheningan hati, kita mulai memahami bahwa kita tidak perlu mencari kebijaksanaan di luar diri kita, karena segala yang kita perlukan telah ada di dalam kita sejak awal. Namun, untuk mendengarkan hati kita
Kita perlu mengesampingkan kebisingan luar dan dalam. Kita harus membiarkan hati berbicara dengan bebas, tanpa terhalang oleh kekhawatiran atau penilaian. Ketika kita melakukannya, kita mulai merasakan bahwa hati kita tidak hanya berbicara untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain, untuk dunia ini, dan untuk semesta yang lebih besar. Hati yang berbicara dalam diam menghubungkan kita dengan semua makhluk hidup, mengingatkan kita bahwa kita adalah satu, bahwa cinta adalah energi yang mengikat kita semua. Melalui hati kita belajar untuk menjadi lebih pemaaf, lebih penuh kasih, dan lebih mengerti. Hati mengajarkan kita bahwa kita semua berlayar di samudera kehidupan ini bersama-sama. Dalam diamnya, hati membawa kita ke dalam pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan dunia sekitar kita, dan mengajarkan kita untuk hidup dengan penuh kedamaian, kasih sayang, dan kebijaksanaan yang murni. Penerimaan adalah salah satu proses paling mendalam dalam perjalanan spiritual kita. Ketika kita menerima diri kita sepenuhnya, baik kelemahan maupun kekuatan, kita membuka pintu menuju kebebasan yang sejati. Penerimaan bukan berarti pasrah atau menyerah pada keadaan, melainkan sebuah sikap hidup yang mengizinkan kita untuk berdamai dengan siapa kita sebenarnya, tanpa penolakan atau perlawanan terhadap bagian-bagian diri kita yang selama ini kita anggap tidak sempurna. Keheningan adalah ruang di mana kita bisa merasakan penerimaan ini dengan penuh. Ketika kita menciptakan ruang untuk diam, kita mulai menyadari bahwa kita tidak perlu mengubah diri kita untuk menjadi lebih baik di mata dunia, karena kita sudah cukup seperti adanya. Penerimaan total berarti menghargai setiap bagian dari diri kita, bahkan yang kita anggap sebagai kekurangan atau kesalahan. Dalam keheningan, kita belajar untuk melihat diri kita dengan mata cinta, menerima setiap luka, setiap rasa takut, dan setiap ketidaksempurnaan sebagai bagian dari perjalanan kita untuk kembali ke dalam diri sejati. Penerimaan adalah dasar dari kebebasan sejati. Ketika kita menerima diri kita sepenuhnya, kita melepaskan diri dari belenggu penilaian dan rasa malu yang sering kali mengikat kita. Kita berhenti berusaha untuk memenuhi harapan orang lain atau standar yang kita buat sendiri, dan mulai hidup sesuai dengan siapa kita sebenarnya. Penerimaan membuka ruang bagi kita untuk merasa cukup, tanpa perlu berlari mengejar pengakuan atau pencapaian eksternal. Kita mulai merasa bahwa kita sudah lengkap, bahwa kita tidak kurang apa-apa. Penerimaan juga mengarah pada kebebasan dari perasaan takut. Takut pada kegagalan, takut pada penolakan, takut pada rasa sakit. Semua itu muncul karena kita tidak sepenuhnya menerima kenyataan bahwa kita adalah makhluk yang utuh dengan segala kelebihan dan kekurangan kita. Ketika kita menerima diri kita, kita tidak lagi terjebak dalam ketakutan akan hal-hal yang tidak kita kontrol. Kita menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini adalah bagian dari perjalanan kita untuk tumbuh dan belajar. Dan bahwa setiap pengalaman, baik yang menyakitkan maupun yang membahagiakan, adalah kesempatan untuk berkembang. Penerimaan adalah jalan menuju kedamaian batin. Ketika kita menerima diri kita, kita juga menerima dunia sekitar kita. Kita mulai melihat bahwa segala sesuatu yang kita anggap sebagai tantangan atau kesulitan adalah bagian dari proses alaminya kehidupan. Semua itu mengarahkan kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang hidup, tentang cinta, dan tentang keberadaan kita di dunia ini. Kita mulai melihat bahwa segala sesuatu, baik yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai, adalah manifestasi dari keilahian yang lebih tinggi. Dan bahwa setiap momen dalam hidup ini adalah kesempatan untuk menyadari kedalaman dan kebijaksanaan yang ada dalam diri kita. Penerimaan total membawa kita pada kebebasan sejati, kebebasan untuk menjadi diri kita yang sebenarnya. Ketika kita tidak lagi berusaha untuk mengubah atau menghakimi diri kita, kita membuka diri untuk hidup dengan penuh kehadiran, dengan kedamaian yang berasal dari dalam. Kita mulai hidup sesuai dengan apa yang ada, tanpa penolakan atau pertentangan, dan merasakan kebebasan yang datang dari menerima segala sesuatu sebagaimana adanya. Penerimaan membawa kita kembali ke inti kita yang sejati, yang bebas dari semua ilusi dan keterikatan duniawi, dan menghubungkan kita dengan esensi keilahian
yang ada dalam diri kita. Keheningan adalah ruang penyembuhan yang tidak terlihat, namun sangat kuat dalam dampaknya. Dalam dunia yang penuh dengan kebisingan, baik eksternal maupun internal, keheningan memberikan kita kesempatan untuk menenangkan pikiran, meredakan ketegangan tubuh, dan menyembuhkan luka-luka batin yang selama ini kita sembunyikan. Seringkali kita berlari dari rasa sakit, berusaha untuk menghindari perasaan yang tidak nyaman, atau mencoba untuk mengisi kekosongan dengan aktivitas atau hiburan. Namun di dalam keheningan, kita bisa menghadapi rasa sakit kita tanpa penolakan, dan dari situlah penyembuhan sejati dimulai. Penyembuhan dalam keheningan tidak hanya berkaitan dengan meredakan rasa sakit fisik, tetapi lebih dari itu, keheningan memberi kita ruang untuk menerima dan mengatasi luka batin. Luka-luka ini mungkin berasal dari masa lalu kita, trauma yang belum terselesaikan, kehilangan yang belum diproses, atau kata-kata yang pernah menyakitkan. Ketika kita duduk dalam keheningan, kita mulai membuka pintu untuk menyentuh luka-luka ini. Keheningan memberi kita ruang untuk merasakan perasaan yang selama ini terpendam. Di sana, di dalam diam, kita bisa mulai melepaskan beban yang kita bawa dan memberi ruang bagi energi penyembuhan untuk masuk. Keheningan membuka kita untuk mendengarkan suara batin kita yang lebih dalam, yang seringkali kita abaikan. Dalam diam, kita dapat merasakan kehadiran yang lebih besar, yang membawa kedamaian dan kenyamanan. Proses penyembuhan ini adalah tentang membiarkan diri kita merasakan keseluruhan spektrum emosi yang ada tanpa takut atau merasa bersalah. Kita tidak perlu menekan perasaan atau berusaha mengubah kenyataan. Keheningan mengajarkan kita untuk berada dalam momen sekarang, merasakan apa yang ada, dan melepaskan keterikatan pada masa lalu atau masa depan. Ketika kita benar-benar berada dalam momen sekarang, kita mulai menyembuhkan luka-luka batin kita dengan cara yang alami dan penuh kasih. Penyembuhan jiwa melalui keheningan juga melibatkan pembersihan energi lama yang terperangkap dalam tubuh dan pikiran kita. Ketika kita hidup dalam dunia yang sibuk, kita sering kali menahan atau menekan emosi kita. Emosi yang tertahan ini bisa berubah menjadi blokade energi yang menghambat aliran kehidupan kita. Keheningan memberikan kita kesempatan untuk melepaskan energi ini, memungkinkan kita untuk merasa lebih ringan, lebih bebas, dan lebih terhubung dengan diri kita yang sejati. Ketika kita membiarkan energi ini keluar, kita merasakan kembalinya cahaya yang dulu pudar, dan kita merasa lebih hidup dan lebih utuh. Dalam keheningan, kita juga bisa menyadari bahwa penyembuhan bukan berarti menghilangkan rasa sakit atau menyelesaikan semua masalah, tetapi tentang menerima segala sesuatunya sebagaimana adanya. Penyembuhan adalah perjalanan menerima dan mencintai diri kita sendiri dalam segala ketidaksempurnaannya. Keheningan membawa kita pada pemahaman bahwa dalam setiap luka ada potensi untuk tumbuh, bahwa dalam setiap kegelapan ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Keheningan adalah ruang untuk merasakan keseluruhan diri kita, dan dalam proses itu, kita mulai menghidupkan kembali cahaya yang mungkin telah pudar karena pengalaman hidup yang keras. Ketika kita menerima diri kita dengan penuh kasih, kita menyembuhkan bukan hanya luka batin kita, tetapi juga menghidupkan kembali semangat dan energi hidup kita yang sejati. Menjadi saksi kehidupan adalah sebuah perjalanan spiritual yang mengajak kita untuk melepaskan diri dari identifikasi dengan ego dan segala peran yang kita mainkan dalam dunia ini. Sebagai saksi, kita melihat segala sesuatu dengan kedamaian, tanpa terjebak dalam drama atau konflik batin. Kita mulai belajar untuk menyaksikan kehidupan kita sendiri dengan rasa cinta, tanpa penilaian atau penghakiman. Ini adalah posisi yang memungkinkan kita untuk melihat segala sesuatu tanpa keterikatan, tanpa keinginan untuk mengubah apapun. Sebagai saksi, kita berada di luar kebisingan duniawi, menyaksikan segala sesuatu dengan mata jiwa yang lebih dalam. Sebagai manusia, kita seringkali terjebak dalam identitas ego kita. Kita mengidentifikasi diri dengan pekerjaan kita, hubungan kita,
atau bahkan dengan perasaan dan pikiran kita sendiri. Namun, dalam keheningan dan melalui kesadaran, kita mulai menyadari bahwa kita bukanlah ego kita. Kita bukanlah peran yang kita mainkan dalam hidup ini. Kita adalah jiwa yang lebih dalam, yang dapat menyaksikan segala sesuatu tanpa terikat pada itu. Ketika kita menjadi saksi, kita mulai melihat diri kita sendiri dan dunia dengan perspektif yang lebih luas, perspektif jiwa. Melatih diri untuk menjadi saksi kehidupan membutuhkan kesabaran dan latihan. Ini bukanlah hal yang terjadi begitu saja. Ia melibatkan kemampuan untuk melepaskan diri dari perasaan atau pikiran yang muncul dan melihatnya tanpa terpengaruh. Ketika kita menjadi saksi, kita tidak mencoba untuk mengubah apa yang kita lihat atau apa yang kita rasakan. Kita hanya mengamati dengan penuh kasih dan keterbukaan. Kita belajar untuk tidak terlibat dalam drama kehidupan, tetapi untuk melihatnya sebagai proses yang berjalan, sebagai aliran energi yang tak terputus. Melepaskan ego adalah langkah besar dalam perjalanan ini. Ego seringkali membawa kita untuk merasa terpisah, untuk mengidentifikasi diri dengan hal-hal yang sementara dan material. Namun ego juga merupakan alat yang penting dalam hidup kita, yang mengajarkan kita tentang individu dan identitas. Namun ketika kita terlalu terikat pada ego, kita lupa bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Sebagai saksi kehidupan, kita mulai melepaskan keterikatan pada ego dan melihatnya sebagai bagian dari perjalanan kita untuk menemukan kebenaran yang lebih dalam. Dengan menjadi saksi, kita juga mulai melepaskan penilaian kita terhadap diri kita sendiri dan orang lain. Kita menyaksikan diri kita dalam semua kekuatan dan kelemahan kita tanpa merasa perlu untuk mengubahnya. Begitu juga dengan orang lain, kita mulai melihat mereka dengan kasih dan pengertian tanpa terpengaruh oleh prasangka atau pendapat kita. Ketika kita menjadi saksi, kita mengamati dunia dengan mata yang penuh cinta, yang mampu melihat kebaikan dalam segala sesuatu, bahkan dalam kesulitan sekalipun. Menjadi saksi kehidupan membawa kita ke dalam kesadaran yang lebih tinggi, di mana kita menyadari bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah manifestasi dari energi yang sama, dan bahwa kita semua terhubung melalui kesadaran yang lebih besar. Kita mulai menyaksikan kehidupan dengan rasa syukur, menerima setiap momen dengan kesadaran penuh, dan menghargai segala sesuatu yang muncul dalam hidup kita. Sebagai saksi, kita tidak lagi merasa terpisah atau terisolasi, tetapi merasakan kesatuan dengan seluruh alam semesta. Kita melihat bahwa segala sesuatu, baik yang indah maupun yang sulit, adalah bagian dari perjalanan jiwa kita menuju pencerahan dan kesadaran yang lebih dalam. Keheningan adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan energi semesta yang tak terhingga. Ketika kita belajar untuk mendengarkan dalam diam, kita mulai merasakan aliran energi yang mengalir melalui kita, yang menghubungkan kita dengan seluruh alam semesta. Energi semesta ini selalu ada di sekitar kita, namun seringkali kita terjebak dalam kebisingan, pikiran, dan kecemasan hidup sehari-hari, sehingga kita tidak mampu merasakannya. Dengan mengintegrasikan keheningan dalam kehidupan kita, kita membuka diri kita untuk hidup selaras dengan aliran energi yang lebih besar dan lebih dalam. Harmoni dengan energi semesta berarti hidup dalam kesadaran bahwa kita adalah bagian dari alam yang lebih luas. Alam semesta beroperasi dengan prinsip-prinsip yang tidak terlihat, seperti hukum sebab akibat, energi yang mengalir, dan siklus yang berulang. Ketika kita berada dalam keharmonisan dengan energi ini, kita mulai merasakan bahwa hidup kita mengalir dengan lebih mudah, tanpa perlawanan, dan penuh dengan kedamaian. Keheningan adalah cara untuk mengakses aliran energi ini. Dalam diam, kita bisa merasakan bahwa kita bukanlah individu yang terpisah, melainkan bagian dari satu kesatuan yang lebih besar, dan kita mulai bergerak dengan aliran kehidupan itu sendiri. Proses integrasi ini melibatkan kesediaan untuk melepaskan kontrol dan ego kita. Ketika kita berusaha terlalu keras untuk mengendalikan hidup kita, kita justru menciptakan ketegangan dan hambatan yang menghalangi aliran energi alami. Sebaliknya, dengan berlatih berada dalam keheningan,
Kita belajar untuk mengizinkan hidup mengalir melalui kita, membiarkan kehendak ilahi bekerja dengan cara yang lebih mudah dan lebih alami. Dalam keheningan, kita bisa merasakan adanya bimbingan yang lembut, petunjuk dari semesta yang membawa kita menuju jalur yang lebih selaras dengan tujuan jiwa kita. Mengintegrasikan keheningan dalam kehidupan sehari-hari bukan berarti kita harus selalu dalam keadaan diam atau meditasi, tetapi lebih kepada membawa kesadaran ini ke dalam setiap aspek kehidupan kita. Ini bisa berarti memberikan waktu sejenak untuk diri kita sendiri di tengah kesibukan, memperlambat langkah kita, atau sekadar berhenti sejenak untuk meresapi momen sekarang. Dengan melakukan ini, kita membuka diri untuk merasakan getaran halus semesta yang selalu hadir di sekitar kita. Ketika kita hidup dalam keharmonisan dengan energi ini, kita merasa lebih ringan, lebih terhubung, dan lebih diberdayakan untuk menjalani hidup dengan rasa syukur dan kebijaksanaan. Aliran energi semesta juga mengajarkan kita untuk hidup dengan tujuan yang lebih tinggi. Ketika kita terhubung dengan energi semesta, kita menyadari bahwa setiap tindakan kita, setiap kata yang kita ucapkan, dan setiap pikiran yang kita miliki memiliki dampak pada seluruh alam. Dalam keharmonisan ini, kita belajar untuk bertindak dengan penuh kesadaran, menyelaraskan niat kita dengan kehendak ilahi, dan menjadi kanal untuk energi cinta dan cahaya. Kita menyadari bahwa kita tidak hanya hidup untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk berkontribusi pada keseimbangan dan kedamaian semesta. Harmoni dengan energi semesta membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan dunia ini. Kita mulai melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, baik yang baik maupun yang buruk, adalah bagian dari aliran yang lebih besar, yang membawa kita menuju pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Keheningan membuka kita untuk merasakan aliran ini, dan saat kita mulai menyelaraskan diri dengan energi semesta, kita merasa lebih damai, lebih terhubung, dan lebih penuh dengan kehidupan. Perjalanan menuju kebangkitan jiwa yang sejati adalah perjalanan menuju kesadaran yang lebih tinggi, di mana kita menyadari bahwa kita adalah makhluk spiritual yang memiliki potensi tak terbatas. Kebangkitan ini bukanlah sebuah peristiwa yang terjadi sekali saja, tetapi sebuah proses yang terus-menerus berlangsung sepanjang hidup kita. Dalam setiap momen, kita memiliki kesempatan untuk terbangun lebih dalam lagi, untuk menyadari siapa kita sebenarnya, dan untuk mengakses kekuatan dan kebijaksanaan yang ada di dalam diri kita. Kebangkitan jiwa adalah proses pembebasan dari belenggu-belenggu yang selama ini menghalangi kita untuk hidup sepenuhnya. Ini adalah perjalanan untuk melepaskan keterikatan pada identitas palsu kita, terhadap ego, terhadap peran-peran duniawi yang kita mainkan, dan terhadap semua ilusi yang kita ciptakan. Ketika kita mulai melepaskan hal-hal ini, kita mulai menemukan kebebasan sejati, kebebasan untuk menjadi diri kita yang sesungguhnya. Kebangkitan jiwa mengajarkan kita bahwa kita bukanlah tubuh ini, bukanlah pikiran kita, dan bukanlah perasaan kita. Kita adalah jiwa yang tak terbatas, yang terhubung dengan segala sesuatu di alam semesta. Pada titik kebangkitan ini, kita mulai merayakan kebebasan sejati. Kebebasan ini bukan berarti kita bebas dari tantangan atau kesulitan hidup, tetapi lebih kepada kebebasan untuk menerima segala sesuatu yang datang dengan hati yang terbuka. Kebebasan sejati berarti kita tidak lagi terikat oleh masa lalu, tidak lagi dikuasai oleh ketakutan, dan tidak lagi terjebak dalam ilusi tentang siapa kita. Kita mulai hidup dengan penuh kedamaian, dengan menerima apa adanya, dan dengan rasa syukur yang mendalam atas setiap pengalaman yang kita miliki. Kebangkitan jiwa juga berarti merayakan cahaya yang ada di dalam diri kita. Ketika kita terbangun, kita mulai menyadari bahwa kita adalah sumber cahaya bagi dunia ini. Setiap tindakan kita, setiap kata kita, dan setiap energi yang kita pancarkan adalah cerminan dari cahaya ilahi yang ada dalam diri kita. Kebangkitan jiwa adalah panggilan untuk berbagi cahaya ini dengan dunia, untuk menjadi kanal bagi energi cinta, kasih sayang, dan kebijaksanaan. Saat kita hidup dengan kesadaran ini, kita mulai melihat bahwa kita semua adalah bagian dari satu kesatuan, dan bahwa dengan berbagi cahaya,
kita membantu menciptakan dunia yang lebih terang dan lebih damai. Proses kebangkitan jiwa adalah perjalanan yang membawa kita untuk lebih mendalam mengenal diri kita, untuk melepaskan keterikatan dan ilusi, dan untuk hidup selaras dengan kehendak ilahi. Ini adalah perjalanan menuju kebebasan yang sesungguhnya, kebebasan untuk hidup tanpa takut, tanpa penyesalan, dan dengan penuh kasih kepada diri sendiri dan orang lain. Kebangkitan jiwa adalah kebangkitan dari tidur panjang yang selama ini menutupi potensi terbesar kita. Dan dalam kebangkitan ini, kita mulai merasakan bahwa kita adalah makhluk yang penuh dengan cinta, cahaya, dan potensi yang tak terbatas. Pada akhirnya, kebangkitan jiwa adalah tentang menemukan diri kita yang sejati, yang tidak terpisahkan dari semesta, dan yang bersatu dengan energi ilahi. Ini adalah perjalanan yang tidak pernah berakhir. Sebuah perjalanan menuju pencerahan yang terus berkembang, terus mendalam, dan terus memperluas. Dan setiap langkah dalam perjalanan ini adalah sebuah langkah menuju kebebasan sejati. Kebebasan untuk menjadi diri kita yang paling murni, paling terang, dan paling penuh cinta. Perjalanan ini dari panggilan jiwa untuk kembali melampaui kebisingan duniawi hingga kebangkitan kesadaran jiwa yang sejati adalah perjalanan yang tak pernah berhenti. Keheningan yang kita cari bukanlah sebuah tempat yang terpisah, tetapi sebuah kondisi batin yang mengalir bersama kehidupan itu sendiri. Dalam keheningan, kita menemukan kedamaian yang tidak terpengaruh oleh dunia luar. Sebuah kedamaian yang berasal dari dalam diri kita yang paling dalam, dari jiwa yang sejati. Saat kita memasuki keheningan, kita tidak hanya menemukan suara jiwa kita, tetapi juga suara alam semesta yang berbicara dalam setiap momen, dalam setiap napas yang kita ambil, dalam setiap langkah yang kita jalani. Kita mulai menyadari bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, bahwa kita adalah cerminan dari kehendak ilahi yang selalu hadir di sekitar kita. Keheningan mengajarkan kita untuk mendengarkan lebih dari sekadar kata-kata, untuk merasakan lebih dari sekadar perasaan, dan untuk melihat lebih dari sekadar apa yang tampak di permukaan. Dalam diam, kita menyentuh kebenaran yang tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Keheningan adalah kekuatan yang menyatukan kita dengan esensi kita yang terdalam. Ia membawa kita untuk mengingat siapa kita sebenarnya. Bukan tubuh kita, bukan pikiran kita, bukan peran yang kita mainkan di dunia ini, tetapi jiwa yang abadi, yang tak terpisahkan dari seluruh alam semesta. Dalam keheningan, kita menjadi saksi bagi kehidupan, menyaksikan dengan penuh kasih segala yang ada tanpa penghakiman, tanpa ego, hanya dengan keterbukaan yang murni. Kebangkitan jiwa yang sejati adalah tentang merayakan kebebasan dari ilusi dan keterikatan duniawi. Ia mengajak kita untuk melepaskan segala hal yang menghalangi kita untuk menjadi diri kita yang paling otentik, paling terang, dan paling penuh kasih. Ini adalah kebangkitan untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat, untuk merangkul setiap bagian dari diri kita, baik yang terang maupun yang gelap, dengan penuh penerimaan dan kasih sayang. Ketika kita bangkit dalam kesadaran ini, kita tidak hanya mengubah diri kita sendiri, tetapi kita juga membawa cahaya bagi dunia, membagikan cinta yang tak terbatas kepada semua makhluk hidup. Setiap langkah dalam perjalanan ini adalah langkah menuju kedamaian yang sejati, yang melampaui segala kecemasan dan ketakutan duniawi. Keheningan mengajarkan kita bahwa dalam setiap momen, dalam setiap nafas, kita bisa kembali ke pusat diri kita yang sejati. Kita bisa memilih untuk hidup dalam kedamaian, untuk mendengarkan suara jiwa kita, dan untuk berjalan dengan penuh kesadaran dan cinta di dunia ini. Saat perjalanan ini berlanjut, ingatlah bahwa keheningan bukanlah tempat yang jauh atau terpisah. Keheningan ada dalam diri kita, dalam setiap detik kehidupan yang kita jalani. Cobalah untuk merasakannya dalam setiap momen, dalam setiap langkah yang kita ambil. Dalam keheningan itu, kita menemukan kekuatan terbesar kita, kekuatan untuk mencintai, untuk memaafkan, untuk menerima, dan untuk hidup dengan penuh kesadaran. Semoga perjalanan ini membawa kita semua menuju kebebasan sejati, dan semoga cahaya yang kita temukan dalam keheningan ini
menyebar ke seluruh dunia, membawa kedamaian, cinta dan pencerahan bagi semua makhluk. Karena di dalam keheningan kita semua adalah satu.